Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1 Channel 22093. Pada video kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul skala pengukuran dan pengukuran variabel. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan judul skala pengukuran dan pengukuran variabel. Pengertian variabel. Menurut Soeharsimi Arikonto 1998, pengertian variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. Menurut Sugiono 2009, pengertian variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwasanya variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau nilai atau sifat dari objek penelitian, individu ataupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, umumnya itu variabel penelitian akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang akan kemudian ditarik dari kesimpulannya. Adapun jenis-jenis dari variabel yaitu ada berdasarkan hubungan antar variabelnya itu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel simetris. Berdasarkan dari sifatnya itu ada variabel dinamis, variabel statis. Berdasarkan urgensi faktualnya itu ada variabel konseptual, ada variabel faktual. Dan berdasarkan tipe pengukurannya yaitu ada variabel nominal dan variabel kontinu. Sedangkan berdasarkan waktu pengukurannya itu ada variabel ordinal dan variabel interval. Selanjutnya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu merupakan sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Nah, dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan itu akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, nah barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Nah, skala pengukuran ini terbagi menjadi eh, eh, skala pengukuran itu skala pengukuran variabel itu terbagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nah, skala nominal itu skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya itu digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, ataupun nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Seterusnya ada skala pengukuran ordinal, yaitu skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Ada berdasarkan interval, skala pengukuran interval yaitu skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol ataupun mutlak. Selanjutnya ada rasio. Nah, skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan menjadi memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Nah, jarak ataupun interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Selanjutnya ada tipe skala sikap, yaitu yang pertama ada Likert, Likert, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang kejadian ataupun gejala sosial sebagai subjek objek penelitian. Ada menurut Goodman, yaitu untuk jawaban yang bersifat jelas ataupun tegas dan konsisten. Selain itu juga urutan atau hierarki pernyataan yang sangat jelas dalam skala ini. Menurut semantik diferensial yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang ataupun sekelompok orang dengan tentang kejadian atau gejala sosial sebagai subjek objek penelitian. Ada menurut rating scale
itu data yang didapatkan adalah data mentah berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala, ataupun fenomena sosial. Yang terakhir ada Kurzweil, itu penataan ataupun pertanyaan pada skala Kurzweil ini meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setuju pada dari setuju setuju dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang berbeda. Nah, setiap item itu mempunyai nilai sendiri dari angka 1 sampai dengan 10, namun nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh responden. Nah, maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.